Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel saya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistematika makalah, juga sudah membahas mengenai cara membuat latar belakang makalah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membuat pembahasan pada sebuah makalah. Tentu makalah yang dimaksud di sini adalah makalah dalam versi umum ya teman-teman. Kalau makalah dalam konteks yang ideal, tentu kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menjelaskannya secara komprehensif. Jadi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, makalah dalam versi yang sangat sederhana. Begitu ya teman-teman. Oke, lalu bagaimana cara membuat pembahasan dalam sebuah makalah? Sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai sistematikanya dulu seperti apa. Nah, bagusnya teman-teman sekalian, makalah itu memiliki rumusan dan tujuan. Nah, kebanyakan di teman-teman mahasiswa dalam latar belakang itu tidak dicantumkan rumusan dan tujuan. Makalah yang bagus seperti apa, Pak? Makalah yang bagus itu harusnya yang seperti jurnal. Tetapi tentu tidak bisa dipaksakan ya, karena makalah itu batasannya lebih simpel biasanya, dan makalah itu kebanyakan adalah mengkaji sebuah literatur gitu ya. Biasanya makalah itu bukan lapangan. Tapi tentu yang bagus itu makalah juga itu dikolaborasikan dengan lapangan. Nah, pada kesempatan ini contoh yang kita bahas adalah makalah yang dengan studi literatur dan versi yang sangat sederhana. Untuk itu teman-teman kita akan mencontohkan misalnya ya, misalnya anggap saja teman-teman punya sebuah tujuan penelitian atau rumusan masalah. Misalnya, bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan agama. Nah, ini judul secara umum teman-teman ya, bukan kita meneliti pada sebuah subjek tertentu atau wilayah tertentu atau populasi tertentu, tidak. Tapi kita yang dicari adalah studi literaturnya, teorinya seperti apa sih peran orang tua dalam mendidik atau memberikan pendidikan agama bagi anak. Maka di bagian pembahasan, ya anggap saja rumusannya sudah ada, tujuannya sudah ada. Misalnya nomor 1 adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan agama. Misalnya begitu. Misalnya teman-teman pakai pengantar di bagian pembahasan itu jangan langsung nomor misalnya. Ya, pengantarnya seperti apa Pak? Pengantarnya contohnya misalnya merujuk pada rumusan masalah yang dikemukakan di bagian pendahuluan, serta merujuk pada tujuan pembahasan yang dikemukakan di bagian pendahuluan. Maka pada bagian ini penulis akan membahas 4 pokok persoalan yang sebagaimana disampaikan pada bagian latar belakang. 4 itu maksudnya asumsinya adalah 4 rumusan atau 4 tujuan pembahasan. Nah, kemudian setelah itu baru nomor 1. Nomor 1 tadi misalnya contohnya, kalau nggak nomor 1 A ya teman-teman, itu tergantung sistematika ya. Misalnya A besar atau A kapital, ditulis di situ peran orang tua dalam memberikan pendidikan agama. Nah, apa yang harus kita jelaskan di situ? Kemudian, dalam sebuah pembahasan itu ada 2 model teman-teman. Pertama, modelnya adalah kita menyimpulkan dulu, menafsirkan dulu, baru didukung teori. Atau kita teori dulu, baru didukung oleh asumsi kita. Contoh pertama, peran orang tua atau peran merupakan begini. Sebagaimana pendapatnya anu. Lanjutkan, dikutip dalam sebuah sitasi sebagaimana teknik penulisan pada umumnya. Itu model pertama. Model kedua, peran adalah begini. Ya. Berdasarkan pendapat di atas, maka peran dapat diartikan. Nah, itu versi kedua, di mana teori orang dulu dari buku ya, dari jurnal, dari sumber-sumber lain kita copy ke situ di parafrase, kemudian kita tafsirkan. Saya ulang, misalnya peran orang tua menurut anu, bahwasannya orang tua begini. Nah, pola yang gampang yang mana Pak? Itu tergantung selera teman-teman ya. Tetapi kalau dalam makalah, peran susunan yang bagus itu adalah dari teori dulu biasanya. Tapi lagi-lagi itu tergantung selera. Kita contohkan lagi misalnya, peran orang tua menurut anu, dalam bukunya anu, misalnya begitu. Orang tua memiliki peran begini, dan seterusnya. Itu misalnya satu paragraf, teman-teman ya. Kita dikutip dari sumber lain, kemudian kita parafrase.
Setelah itu gimana Pak? Setelah itu kemudian teman-teman di bawahnya mengacu pada pendapat tersebut, maksudnya yang barusan dikutip, dapat kita ketahui bahwa begini, begini, begini. Dapat kita simpulkan bahwa begini. Dapat kita mengambil informasi bahwa misalnya begitu. Tetapi yang paling umum adalah jangan menyebut menyimpulkan karena itu bagian akhir. Yang umum seperti apa Pak? Berdasarkan pendapat A di atas, dapat diketahui bahwa orang tua seharusnya memiliki peran begini, 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 begini. Itu yang paling sederhana, teman-teman ya. Sekali lagi, ini bukan penelitian lapangan. Tapi tentu lebih bagus itu kalau ditambah jurnal, ditambah dari penelitian lapangan itu lebih bagus ya. Jadi kita bukan ke lapangan, tetapi mengutip hasil penelitian lapangan milik orang lain itu boleh teman-teman, selama kita mencantumkan referensi yang jelas. Yang tidak boleh itu kita mengakui itu pendapat kita, itu yang tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Lalu setelah itu gimana Pak? Apakah satu pendapat? Tidak satu pendapat. Nah, misalnya tadi pendapat pertama ya, kemudian kita tafsirkan. Nah, terus kita nemu lagi ya, atau nyari lagi pendapat lain tentang peran orang tua. Misalnya begini, dilanjutkan sekarang paragraf ketiga. Sejalan dengan pendapat di atas, si B mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwasannya peran orang tua begini, begini, begini. Nah, kemudian kita tafsirkan lagi bahwa A dan B ini mendefinisikan peran orang tua itu hampir sama, cuma bedanya di sini. Gitu teman-teman ya. Bagaimana Pak kalau ada pendapat yang berbeda? Apakah harus dicantumkan? Bagus. Karena dalam kualitatif itu analisis seperti ini itu semakin banyak perbedaan itu semakin bagus teman-teman. Jadi dalam sebuah literatur itu bukan mencari kesamaannya justru. Semakin variasi maka itu semakin bagus. Bagaimana contohnya? Paragraf ke-5. Sekarang misalnya, hal berbeda dikemukakan oleh Anu. Menurut C, peran orang tua itu adalah begini, 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 begini. Nah, terus kita tafsirkan. Ya, sesuai dengan kalimat yang kita kutip tersebut. Nah, setelah ada sebutlah 3 pendapat atau 4 pendapat atau 5 pendapat, baik yang beda maupun yang sama, baru kita di bawahnya disimpulkan. Apa kesimpulan dari peran orang tua tersebut di atas? Ini hanya contoh pendek teman-teman ya. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan dengan makalah teman-teman masing-masing. Nah, bagaimana dalam istilahnya apa ya, mengembangkan makalah itu seperti apa? Nah, mengembangkan itu teman-teman tergantung selera kita. Misalnya kita mau mengelompokkan. Jadi mengembangkan itu apa sih Pak? Intinya analisis itu, mengembangkan itu teman-teman mengkotak-kotakan, memilih dan memilah. Atau mungkin bahasa lainnya melakukan breakdown gitu. Breakdown itu dipilah-pilah gitu. Misalnya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dari sisi ini, peran orang tua itu dapat diartikan begini. Dari sisi ini, peran orang tua itu dapat diartikan begini. Tetapi si C ini mendefinisikan peran orang tua dari sisi aspek psikologis. Maka definisi si C ini sedikit berbeda dengan pendapat si B. Sementara si B, pendidikan atau peran orang tua yang dimaksud di sini lebih mengedepankan kepada aspek antropologis misalnya. Jadi kita itu divariasikan dari sekian pendapat itu. Nah, itulah tugas kita dalam sebuah makalah. Kebanyakan teman-teman makalah itu adalah menurut A, menurut B, menurut C, copy aja ke makalahnya. Kemudian kesimpulan dari pendapat di atas adalah makanya makalahnya tidak berkembang. Kenapa? Karena hanya mencari pendapatnya saja, kemudian dikumpulkan. Dan ketiga pendapat itu sama, itu lebih parah lagi. Jadi yang bagus yang gimana Pak? Yang bagus itu yang beda pendapatnya teman-teman. Kalau dalam kualitatif. Kalau dalam kuantitatif itu lain lagi ceritanya. Tetapi kalau dalam makalah yang seperti ini, semakin berbeda maka itu semakin bagus. Misalnya, peran orang tua itu menurut si A ada 7 peran. Menurut si B ada 8 peran. Menurut si C ada 9 peran. Ada peran edukasi, ada peran biologis, ada peran sosial dan lain sebagainya. Itu ada beberapa peran. Bagaimana Pak kalau antara pendapat si A si B itu malah jauh berbeda? Ya kita di situ harus menilai. Kenapa si A mengatakan 7, kenapa si B mengatakan 8, kenapa si C mengatakan 9? Oh, ternyata si A lebih menyoroti pada aspek ini. Oh, ternyata kalau si C lebih menyoroti pada aspek psikologis dan seterusnya. Jadi begitulah tugas kita teman-teman dalam membuat sebuah penelitian.
Nah, kesalahan mahasiswa adalah mahasiswa kita terlalu ketakutan, terlalu takut membuat opini sendiri. Itu keliru, teman-teman sekalian. Kita itu mahasiswa dituntut untuk membuat opini. Apalagi kalau kuliah S3. S3 itu tidak musim. Kalau mengatakan menurut anu sudah nggak musim ya. Kalau di S3 itu ya tanda kutip ya diketawain gitu. Kalau berpendapat misalnya menurut. Tapi harus langsung menjadi pendapat kita berdasarkan pendapat orang lain. Merujuk pada A, merujuk pada B, merujuk pada C. Menurut saya begini jadinya. Nah, jadi kita itu mentafsirkan pendapat orang, teman-teman. Itulah makalah. Sederhananya begitu. Ya, kira-kira begitulah teman-temannya secara sederhana dalam membuat makalah. Itu kira-kira teman-teman secara sederhana cara membuat bahasan dalam sebuah makalah. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.